Salam jumpa ibu-ibu sekalian berbahagia. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bagaimana ibu-ibu? Sudah siap untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota? Baik, pada kesempatan kali ini kami dari Puskapol UI dan IFES mempersembahkan video tutorial yang ingin membantu ibu-ibu sekalian untuk menyiapkan daftar riwayat hidup sebagai salah satu persyaratan untuk seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Barangkali dari antara ibu-ibu sekalian sudah ada yang pernah mendaftar sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu di daerah masing-masing. Tapi sebagian yang lainnya mungkin baru pertama kali mempunyai pengalaman untuk mendaftar sebagai calon penyelenggara pemilu, khususnya di periode 2023 ini, di mana KPU RI membuka seleksi untuk tingkat daerah. Nah, sebelum lebih jauh kita mengenal bagaimana mempersiapkan daftar riwayat hidup, kita mungkin perlu tahu dulu ini sebetulnya bagaimana sih tahapan seleksi untuk calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan kami sangat menganjurkan ibu-ibu untuk selalu mengecek ya laman website KPU RI terkait dengan informasi seputar pendaftaran ini. Tahap pertama seleksi ini adalah pendaftaran, di mana para calon pendaftar ini mengirimkan berkas daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung. Ada jangka waktunya. Setelah itu tim seleksi akan memverifikasi, akan memeriksa berkas dari daftar riwayat hidup itu. Nah, menurut peraturan jumlah yang bisa lolos ke tahap berikutnya setidaknya adalah 10 kali dari jumlah anggota KPU setempat. Nih misalnya jumlah KPU di Provinsi A itu ada 5 orang. Nah 10 kalinya berarti maksimal 50 calon pendaftar yang akan lolos dari tahapan seleksi administrasi. Nah setelah itu lolos administrasi kita masuk ke seleksi tertulis. Di situ ibu-ibu akan menghadapi soal-soal, baik soal pilihan ganda maupun soal esai. Setelah lolos di situ, kemudian ada tes psikologi. Nah, jadi dari administrasi, tertulis, kemudian psikologi. Berikutnya adalah tes kesehatan dan wawancara. Nah, setelah ini, kemudian tim seleksi menghasilkan sejumlah nama 2 kali ya dari nama sesuai dengan calon anggota KPU setempat. Nah, setelah itu nama tersebut diajukan kepada pimpinan KPU RI untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Jadi itu sebetulnya tahapan seleksi yang harus dilalui oleh para pendaftar seleksi calon anggota KPU dan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah sebelum itu ibu sudah harus tahu dulu apa saja syarat utama ya untuk bisa mendaftar menjadi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya ini juga penting ibu punya KTP ya karena harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku. Nah kemudian usia ibu-ibu. Ibu-ibu harus perhatikan dulu usia minimal untuk bisa mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi ada 35 tahun. 35 tahun pada saat pendaftaran dibuka. Ya. Kemudian untuk kabupaten kota itu 30 tahun minimal. Yang berikutnya adalah, nah ini ibu, memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan dan kepartaian. Nah, jadi ini nanti di berkas DRH itu ini harus tercermin ya bahwa ibu memang punya pengetahuan, keterampilan yang terkait dengan pemilu, demokrasi, ya, tata negara dan juga kepartaian. Dari segi pendidikan, nah untuk KPU Provinsi itu minimal berpendidikan S1. Sementara untuk kabupaten kota itu minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Syarat berikutnya penting adalah pastikan bahwa ibu mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari narkotika. Ya, jadi nanti ada ditunjukkan dari surat bebas narkotika dan juga tidak punya pengalaman berpolitik nih ibu-ibu ya. Jadi harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun saat mendaftar. Itu kalau ibu-ibu pernah menjadi anggota partai politik ya. Karena ini lembaga yang independen. Jadi tidak boleh terlibat dalam partai politik setidaknya sampai 5 tahun terakhir dan tidak pernah dipidana penjara ya. Jadi pastikan dulu
ibu-ibu sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, baru kemudian ibu-ibu lanjut kepada menyiapkan berkas untuk mendaftar. Nah, ini tahapan yang sangat penting sebetulnya ya, menyiapkan berkas itu. Seleksi administrasi itu adalah kesempatan pertama bagi ibu untuk menunjukkan bahwa saya punya kapasitas untuk mendaftar. Nah ya, baik pendidikan, usia, dan juga pengalaman, saya layak mendaftar. Jadi ini harus disiapkan dengan baik. Apalagi Bu, persaingannya itu sangat ketat. Bayangkan saja tadi, maksimal 10 kali dari jumlah anggota. Kalau yang mendaftar ada ratusan, berarti kan tim seleksi harus menyeleksi sebegitu ketatnya, gitu ya. Dan apabila ada 2 pendaftar yang punya pengalaman yang sama, apa yang kemudian bisa menjadi pembeda? Nah, ini makanya tadi penting sekali untuk kita bisa mengekspresikan ya kemampuan kita di dalam daftar riwayat hidup. Nah, itu penting. Jadi ini harus disiapkan dengan baik. Nah, ibu-ibu bisa mengunduh daftar riwayat hidup itu formulirnya di website KPU RI. Ya, mengunduh, kemudian dari situ ada formulir yang diisi sesuai dengan pertanyaannya. Coba kita cek satu persatu ya Bu ya, apa saja isi dari daftar riwayat hidup itu. Jelas nama. Ini nama lengkap ya Bu ya, sebaiknya dengan gelar. Misalnya kalau Ibu sudah S1 itu apa, doktoranda, itu ya doktoranda Sri Rahayu atau doktoranda atau Sri Rahayu SH gitu ya. Jadi nama lengkap dengan gelar. Jenis kelamin jangan lupa, kemudian tempat tinggal ya, tempat tanggal lahir dan usia. Nah, jadi pastikan 35 tahun saat mendaftar untuk KPU provinsi dan 30 tahun saat mendaftar untuk KPU kabupaten kota. Jadi identitas diri itu jelas ya Bu ya. Nanti nama lengkap sesuai dengan KTP, sesuai dengan ijazah Bu. Hati-hati karena nanti akan ada lampiran dokumen ijazah. Ya, ijazah, nama di ijazah, nama di KTP itu sebaiknya sama. Nah, kemudian apa pekerjaan Ibu saat ini? Ya, barangkali dari Ibu ada yang pekerjaan sekarang sudah menjadi penyelenggara. Ada juga yang pekerjaannya akademisi, dosen misalnya. Atau pekerjaannya di luar itu ya, bisa mungkin pengacara, atau Ibu bekerja di lembaga bantuan hukum, atau Ibu bekerja di lembaga swadaya masyarakat misalnya ya. Jadi tuliskan pekerjaan Ibu apa, status perkawinan, kalau Ibu sudah menikah, sebutkan nama suami ya, disertai dengan di mana suami itu bekerja. Nah, kemudian pendidikan ya, pendidikan formal ini memang ada 2 versi. Ibu bisa menulis dari yang SD, SMP, SMA, kemudian pendidikan tinggi. Atau dibalik, bisa saja dari pendidikan tinggi dulu ya, misalnya Ibu sudah S2, silakan S2, kemudian S1-nya baru SMA, SMP, SD. Atau S1 dulu, kemudian yang tertinggi S1, SMA, SD dan sebagainya. Ya, jadi bisa di 2 cara itu. Ya, kadang umum berlaku memang biasanya yang pendidikan terakhir dulu Ibu. Kalau Ibu pendidikan terakhirnya S1, berarti S1 dulu, kemudian dituliskan SMA dan seterusnya sampai tingkat SD yang paling rendah. Nah, dari pendidikan ini jurusannya apa Bu? Jadi jangan hanya misalnya FISIP gitu aja ya, tapi jelaskan misalnya jurusan ilmu sosiologi, jurusan ilmu politik FISIP misalnya ya, atau fakultas hukum dan sebagainya. Nah, itu sampai pendidikan. Kalau Ibu punya pendidikan non formal juga boleh disampaikan ya, pendidikan non formal juga boleh disampaikan walaupun sebetulnya yang diminta hanya pendidikan formal ya, pendidikan formal. Nah, setelah itu pengalaman organisasi, karena kalau kita lihat di dalam dokumennya itu ada pengalaman pekerjaan yang terkait kepemiluan dan non kepemiluan. Nah, jadi ini penting Bu untuk diperhatikan betul ya. Pengalaman terkait dengan kepemiluan itu ya, kalau misalnya Ibu sudah ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu, itu tentu mudah untuk dituliskan. Atau Ibu pernah misalnya menjadi saat ini Ibu misalnya bekerja sebagai dosen ya, dosen yang mengajar terkait dengan demokrasi misalnya. Sebutkan, saya dosen mengampu mata kuliah yang terkait dengan ketatanegaraan misalnya. Jadi lebih spesifik Bu, karena kalau hanya dosen saja, kita bisa saja bersaing dengan begitu banyak dosen gitu ya, yang juga mendaftar. Tapi akan lebih baik kalau Ibu menuliskan dosen
yang mengampu mata kuliah atau mengampu mata kuliah yang terkait dengan partai politik, demokrasi, dan ketatanegaraan misalnya. Sehingga para timsel juga, oh ini dosen ini memang sudah punya pengalaman di dalam hal mengajar kepemiluan. Ya, begitu. Kemudian juga misalnya ibu bekerja sebagai aktivis organisasi masyarakat gitu. Bisa saja disampaikan bahwa aktivis organisasi masyarakat yang bergerak pada isu apa, misalnya pada isu pendidikan pemilih, pada isu penguatan pemberdayaan perempuan, misalnya seperti itu. Ya, artinya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan demokrasi dan masyarakat sipil seperti itu. Nah, yang juga penting Ibu isi adalah pengalaman organisasi. Jadi selain pengalaman dalam bidang pekerjaan baik kepemiluan maupun non kepemiluan, juga pengalaman organisasi. Nah, pengorganisasi ini juga mencerminkan seberapa Ibu punya relasi dengan kemasyarakatan, ya, dengan berbagai kegiatan masyarakat. Misalnya Ibu sudah mulai bergerak di organisasi seperti ormas, ya, ormas-ormas, atau juga organisasi yang bergerak dalam bidang perempuan dan sebagainya. Tuliskan Bu organisasi dari yang terakhir Ibu ikuti, gitu ya. Terakhir, jabatannya apa? Kalau perlu jabatan juga boleh, misalnya ketua atau pengurus bidang apa begitu ya, sehingga lebih detail lagi informasi yang disampaikan. Kemudian jangan lupa kapan Ibu terlibat di organisasi itu. Misalnya Ibu ikut organisasi kepemudaan ya dari tahun 2002 sampai 2020 misalnya. Oh, Ibu punya pengalaman panjang sekali nih gitu ya. Dari 2002 sampai 2020 aktif dalam organisasi kepemudaan. Kemudian pernah menjadi ketua berapa tahun gitu. Nah, berarti Ibu sudah banyak berkecimpung di dalam pengalaman organisasi kepemudaan. Nah, itu contohnya Bu ya. Nah, juga di dalam nanti Ibu bisa lihat lagi di dalam daftar riwayat hidup itu diminta juga menyertakan karya tulis atau publikasi. Nah, ini memang sesuatu yang barangkali cukup sulit untuk dipenuhi bagi ibu-ibu yang belum banyak pengalaman dalam menulis gitu ya. Seminimalnya kalau Ibu pendidikan tinggi, misalnya sudah S1, Ibu kan punya skripsi, begitu ya. Paling enggak Ibu pernah menulis skripsi. Sebutkan saja judul skripsinya apa, gitu. Ya, setidaknya seperti itu. Atau Ibu pernah menulis yang terkait dengan di opini di media, misalnya di media koran, ya. Atau sekarang kan ada media online yang juga ada halaman opini, ya itu boleh disampaikan gitu. Jadi memang karya tulis itu juga nanti akan dibagi dua. Pernah menulis yang terkait dengan pengalaman pemilu dan yang tulisan yang bukan terkait dengan pengalaman pemilu. Misalnya menulis tentang cara pengasuhan anak misalnya, nggak apa-apa, dituliskan saja. Bu pernah menulis tentang bagaimana cara pengasuhan anak gitu ya. Kemudian ini harus disiapkan dengan dokumennya Bu. Memang sekarang ini sebetulnya kalau Ibu menulisnya di media online itu suka ada linknya ya. Nah, sebaiknya kalau itu dikopikan Bu, linknya itu ditaruh di daftar riwayat hidup itu. Jadi misalnya Ibu pernah menulis di media online gitu ya, menulis opini, nanti linknya Ibu copy ya, Ibu taruh di dalam daftar riwayat hidup itu, sehingga tim sel nanti bisa ngecek tulisan Ibu melalui link tersebut gitu ya. Jadi bukannya bukti fisik saja, tapi juga sebaiknya memang bukti linknya. Nah, jadi ini yang harus disiapkan Bu ya, ijazah harus disiapkan, dilegalisir ya. Kemudian tadi pengalaman kepemiluan, artikel ya, publikasi, dan juga pengalaman organisasi harus disiapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, bagaimana Bu kira-kira? Harus disiapkan ya, karena waktunya juga sebetulnya tidak banyak untuk penelitian menyiapkan berkas ini ya. Tips dari kami adalah Ibu baca betul-betul ya, baca betul-betul persyaratannya. Sebaiknya buka dari sekarang PKPU ya, peraturan KPU nomor 4 tahun 2023 dan juga keputusan KPU nomor 68 tahun 2003 yang berisi tentang seleksi ini. Ibu bisa unduh itu di laman KPU RI. Ya, kemudian Ibu juga harus mengurus misalnya ijazah terakhir. Jadi kalau Ibu lulus S1 ya berarti ijazah S1 yang harus Ibu legalisir ke kampus dulu di mana Ibu kuliahnya, atau SMA di mana dulu Ibu sekolah gitu ya, dilegalisir ke sana. Nah, juga Ibu harus menyiapkan surat dari pengadilan ya, karena ada surat bebas pidana. Berarti Ibu harus pergi ke pengadilan tinggi di daerah tersebut ya, pengadilan negeri daerah Ibu,
untuk mengurus tentang surat bebas pidana. Apakah perlu di kantor kepolisian dulu, kemudian baru ke pengadilan? Nah, ini harus dicari infonya mengenai itu. Ya, dan juga surat ke rumah sakit, Bu, karena ada surat keterangan kesehatan. Walaupun nanti yang lolos itu akan menjalani tes kesehatan, tetapi sebagai langkah awal itu ada surat keterangan ibu sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit setempat. Ya, bisa juga diutamakan rumah sakit daerah, Bu, ya, rumah sakit umum daerah gitu ya, diutamakan, atau dari puskesmas juga mungkin bisa untuk mengeluarkan surat keterangan sehat tersebut gitu. Nah, kemudian yang juga penting informasi yang relevan. Misalnya ibu pernah menjadi fasilitator pendidikan pemilih. Ibu pernah ikut di dalam menyiapkan naskah akademik untuk rancangan perda misalnya. Itu juga sebaiknya disampaikan, Bu, ya, di dalam pengalaman yang terkait dengan kepemiluan. Ya, jadi ibu-ibu sekalian disiapkan ya, kalau ibu misalnya ada tambah informasi, ibu pernah menjadi tim penyusun naskah akademik rancangan perda di daerah ibu misalnya, itu juga nggak apa-apa, Bu, disampaikan ya di dalam pengalaman kepemiluan atau pengalaman di dalam menulis publikasi atau artikel karya ilmiah itu ya. Artinya berikan informasi yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyak kepada tim sel agar tim sel bisa menilai kapasitas ibu ya, kemampuan ibu dari CV, dari daftar riwayat hidup tersebut yang disampaikan. Nah, semangat ya ibu-ibu ya. Memang ini proses tahap awal, tapi saya sangat yakin ketika ibu-ibu sudah memutuskan untuk mendaftar, berarti ibu sudah siap ya. Ibu sudah siap dengan menyiapkan berkas untuk pendaftaran ya, dan jangan ragu ya untuk bertanya, untuk mencari informasi dari laman yang tersedia. Saya pikir itu dulu dari kami. Selamat, semoga semua lancar dan siap untuk mendaftar.